Assalamualaikum, saya Ida Soleha, mahasiswi semester 6 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai peran humanis VR di era kenormalan baru. Dewasa ini istilah new normal menjadi semakin senter dan beresonansi di telinga dan pikiran kita. Setiap harinya media mainstream, media sosial berlomba-lomba memberitakan tentang new normal era atau tatanan kenormalan baru. Lalu sebenarnya apa sih itu arti dari new normal? Istilah new normal di sini menjelaskan tentang bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk menyesuaikan perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Artinya, ini merupakan cara kita beradaptasi pandemi dan membuat diri kita lebih nyaman di tengah situasi ketidakpastian. Dan mengapa kita membutuhkan kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai aspek tersebut secara beriringan. Di Indonesia, istilah new normal mulai muncul ketika Bapak Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyosialisasikan new normal secara masif. Bahkan beliau sempat meninjau langsung persiapan sarana publik stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta dan Mall Samarekon Bekasi untuk persiapan menjalani new normal. Dapat diketahui bahwa saat ini pemerintah Indonesia telah mempersiapkan protokol skenario new normal di berbagai lini. Hal ini agar roda perekonomian kembali bergerak dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan tentunya dengan tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Contohnya, DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai akhir Juni dan merilis jadwal untuk membuka kembali kegiatan ekonomi selama fase pertama periode transisi. Semoga strategi yang baik ini dapat berjalan dengan lancar. Peran PR di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang besar dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah bidang kehumasan. Dalam konteks kehumasan atau PR, pandemi ini dapat dikatakan sebagai krisis yang dialami perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Kedatangan dari COVID-19 ini merupakan krisis yang tidak dapat dikontrol. Untuk itu, seorang PR harus fokus terhadap variabel yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Variabel yang dapat dikontrol oleh seorang PR salah satunya contohnya adalah dengan merancang strategi komunikasi di masa pandemi. Informasi yang disampaikan oleh PR harus benar, akurat, berdasarkan data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan seorang PR menjadi salah satu kunci penting dalam melawan wabah COVID-19 ini. Terdapat kutipan dari Noah Harari dalam Waktu mengatakan, hal tersebut berarti bahwa kekuatan pertahanan kita yang utama bukanlah isolasi, tapi informasi. Pandemi sudah dialami dunia tidak hanya saat ini saja. Contoh nyatanya adalah Spanish flu, bahwa diketahui pada masa itu korban jiwa jauh lebih besar dari COVID-19. Padahal mobilisasi dari masyarakat dunia belum semasif saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menanggulangi pandemi pada masa dulu dengan masa modern ini. Perbedaan penting itu adalah informasi. Karena dengan informasi yang benar dapat menyelamatkan korban jiwa. Strategi komunikasi menjadi peran yang vital bagi seorang VR dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19. Seorang VR harus memiliki konsep yang matang dengan mengelaborasi seluruh data dan fakta menjadi sebuah pesan informasi yang dapat disampaikan ke masyarakat. Pesan informasi yang disampaikan ini tentunya harus relevan dan tepat dengan situasi saat pandemi ini.
Peran PR dalam menyampaikan pesan informasi yang baik dan tepat tentunya akan menjaga dan membangun reputasi serta menciptakan citra positif instansi atau lembaga perusahaan melalui pengolahan dan pemantauan informasi serta komunikasi yang terstruktur. Pandemi COVID-19 membawa masyarakat dalam kondisi puka. Puka adalah anomali ketidakpastian, kerumitan, dan juga ketidakjelasan. Kondisi seperti ini membuat masyarakat mencoba mencari informasi tentang COVID-19. Untuk itu, PR memiliki peran yang strategis dalam menyampaikan informasi secara kreatif, inovatif, efektif, dan memanfaatkan teknologi dan new media. Penyampaian pesan dengan konten yang empatik dan mengoptimalkan teknologi digital, maka akan terciptanya truth dan persepsi positif. Sekian, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai peran kehumanisan PR di era kenormalan baru. Semoga pandemi cepat berlalu dan jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.